Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu Medis, yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah bisnis model. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Davin Danika, saya sendiri, Michael Efrado, dan Putri Risa. Medis merupakan aplikasi personal health assistant yang dimana pasien akan daftar pada sebuah aplikasi. Aplikasi medis ini merupakan aplikasi kesehatan yang dapat melihat, mengontrol, memantau, serta mengolah data dari pasien tersebut. Pasien yang terdaftar pada aplikasi medis akan mendapatkan rekomendasi makanan, obat, aktivitas, dan olahraga secara khusus. Medis ini juga memiliki medical kit yang berfungsi untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh pasien seperti diabetes, kolesterol, hepatitis B, tekanan darah, serta asam urat. Kemudian data penyakit tersebut akan tercatat pada medical kit dan akan terintegrasi melalui aplikasi medis. Selanjutnya adalah problem. Kami melihat bahwa sekitar 35% penduduk Indonesia memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi dari batas normal. Selain itu, masalah yang kami temukan yaitu sebesar 81% penderita asam urat di Indonesia, hanya 24% saja yang pergi ke dokter, sedangkan 71% cenderung langsung mengonsumsi obat-obatan pereda nyeri yang dijual secara bebas. Kemudian, 2 dari 3 orang penderita diabetes di Indonesia tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes. Masalah berikutnya, hanya 10-20% saja kasus hepatitis yang terdeteksi. Selain itu, kesalahan diagnosa oleh dokter juga merupakan salah satu jumlah penyebab kematian terbesar, seperti apa yang dikatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut WHO, mengatakan terdapat lebih dari 138 juta pasien di seluruh dunia yang dirugikan karena kesalahan diagnosa oleh dokter pada setiap tahunnya. Dokter anak yang melakukan malpraktek mengklaim bahwa berawal dari kesalahan diagnosa. Dari masalah-masalah yang kami temukan, mendorong kami untuk berinovasi, menyelesaikan masalah dengan cara membuat aplikasi personal health assistant yang dapat membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit secara tepat dan akurat, serta mengajak masyarakat untuk sadar akan kesehatannya. Selanjutnya adalah define the problem. Berdasarkan masalah-masalah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami akan menentukan poin dari masalah tersebut. Yang pertama adalah masyarakat cenderung mengabaikan kesehatannya. Yang kedua, kurangnya pengetahuan seputar kesehatan. Yang ketiga, masih menggunakan fasilitas kesehatan secara konvensional. Dan yang terakhir yaitu mempercayai informasi kesehatan dari mulut ke mulut. Berikutnya adalah solution. Dari masalah-masalah yang kami temukan, kami menemukan beberapa solusi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Solusi yang pertama yaitu memberikan wadah kepada masyarakat untuk berkonsultasi secara mandiri. Wadah yang dimaksud ini merupakan sebuah aplikasi personal health assistant yang terdapat fitur konsultasi antara pasien dengan dokter. Kemudian, solusi berikutnya adalah memberikan edukasi kesehatan melalui platform kesehatan. Di aplikasi medis, terdapat informasi mengenai pencegahan penyakit dan mengajak masyarakat untuk mementingkan kondisi kesehatannya. Solusi selanjutnya, memberikan informasi yang valid tentang kesehatan. Medis ini mengambil data-data informasi kesehatan dari jurnal kedokteran secara langsung, sehingga informasi yang diberikan oleh medis itu valid dan tidak ada keraguan. Dan solusi yang terakhir yaitu memberikan pengarahan seputar penanganan penyakit yang diidap oleh masyarakat. Di aplikasi medis ini, ketika pasien telah berkonsultasi dengan dokter, dokter akan memberikan rekomendasi obat-obatan, makanan, aktivitas, serta olahraga secara khusus yang dapat mendukung dalam proses penyembuhan pasien. Selanjutnya yaitu building the idea. Setelah kami menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, kami membangun ide dan inovasi. Ide dan inovasi tersebut yang pertama yaitu membuat aplikasi berbasis teknologi Big Data and Machine Learning, yaitu aplikasi medis. Kemudian, kami membuat teknologi berupa medical kit sebagai indikator untuk mengetahui penyakit atau masalah kesehatan yang diidap. Dan kami membuat personal healthcare assistant sebagai pemandu pemberi informasi yang valid untuk menangani pasien. Oke, berikut ini merupakan customer profile dan value map dari aplikasi medis. Untuk customer profile-nya, saya akan membahas dari segi customer jobs terlebih dahulu.
Pada customer jobs, terdapat 3 aktivitas yang biasanya dilakukan oleh customer untuk berobat. Yang pertama, pergi ke tempat kesehatan terdekat, menemui dokter dan mendiagnosa penyakit, dan yang terakhir, mengantri menunggu giliran pasien. Selanjutnya, pada bagian customer gain, mendiagnosa gejala penyakit lebih akurat, rekomendasi obat, jadwal minum obat, makanan, dan aktivitas secara khusus, dan yang terakhir, pendampingan check-up kesehatan secara rutin. Setelah itu, pada bagian customer pain, terdapat 3 keresahan yang dialami oleh customer. Yang pertama, yaitu harus keluar rumah untuk pergi ke dokter. Kedua, kesan diagnosa oleh dokter ketika melalui telemedicine. Ketiga, tidak memahami penanganan terhadap penyakit dengan benar. Selanjutnya adalah value map. Pada produk or service, kami memiliki service berbentuk aplikasi yang dapat menghubungkan antara pasien dengan dokter untuk berkonsultasi. Selain itu, kami juga memiliki produk yaitu medical kit, yang dimana produk tersebut terintegrasi dengan aplikasi pada smartphone untuk membantu dokter dan pasien dalam menangani penyakit. Berikutnya pada gain creator. Terdapat 4 produk yaitu medical kit untuk membantu dan melengkapi kondisi kesehatan pasien, memberikan rekomendasi obat, makanan, serta aktivitas yang harus dilakukan pasien berdasarkan kondisi kesehatan pasien tersebut. Dan yang terakhir, check up dipandu dan dipantau oleh aplikasi medis kepada pasien dengan metode self-service di rumah. Selanjutnya pada pain reliever, dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus keluar rumah, menyediakan medical kit untuk membantu diagnosa lebih akurat, dan terdapat berbagai rekomendasi obat maupun arahan untuk membantu pasien saat self-care di rumah. Oke, di sini kita bisa melihat tampilan dari aplikasi medis. Pada tampilan pertama, yaitu tampilan layar awal untuk login ke aplikasi medis. Kemudian pada tampilan kedua, pasien tidak hanya berkonsultasi dengan dokter melalui chat saja, tetapi bisa konsultasi melalui call ataupun video call. Dan tampilan ketiga, dokter memberikan larangan makanan apa saja yang tidak boleh dimakan dan apa saja yang direkomendasikan makanan oleh dokter. Selain itu, juga terdapat arahan aktivitas olahraga secara khusus untuk membantu proses penyembuhan pasien. Sekarang saya akan membahas flowchart dari medis. Medis sendiri memiliki tatanan cara di mana pengguna medis bisa mengikutinya supaya bisa mendapatkan full experience terbaik yang bisa dihadirkan dalam aplikasi. Yang pertama adalah pengguna dari medis melakukan registrasi. Mereka akan dituntut untuk membuat akun untuk medis dan juga untuk masuk ke aplikasi medis. Nah, yang selanjutnya jika pengguna medis memiliki masalah dalam kesehatan, mereka pertama-tama bisa melakukan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Apa kendalanya dan segala macamnya. Nah, nanti dokter akan mengarahkan mereka untuk mengisi formulir kesehatannya mereka. Contohnya, apakah mereka punya alergi atau punya apa. Jika mereka tidak tahu penyakit apa yang mereka bawa, atau mereka punya alergi atau enggak, atau mereka sakit apa, mereka punya penyakit bawaan apa, mereka bisa beli medical kit dari kami supaya bisa mengetahui apa sih penyakit bawaan dari mereka. Setelah dari situ, hasil diagnosis dari medical kit akan terintegrasi dari aplikasi dan dokter akan memberikan rekomendasi obat yang ada. Nah, dari semuanya itu akan terintegrasi dalam satu sistem, yaitu machine learning kami, supaya nanti di aplikasinya akan terdapat rekomendasi makanan, rekomendasi aktivitas, habis itu jadwal minum obat, informasi kesehatan terkait dari penyakit dari pengguna, seperti itu. Bisnis model kanvas dari medis sendiri, yang pertama kita akan membahas blok pertama, yaitu customer segment. Pada customer segment, medis mengincar orang-orang yang memiliki penyakit yang bersifat korosif dan bawaan. Contohnya seperti kolesterol, terus asam urat, diabetes, lalu hipertensi, bahkan COVID-19. Nah, kenapa kami mengincar orang-orang seperti itu? Karena yang pertama adalah kemampuan dari medis pada tahap awal. Kemampuan dari medis tahap awal di mana medical kit bisa mendeteksi penyakit-penyakit seperti itu. Yang kedua adalah orang-orang yang takut pergi ke rumah sakit. Kenapa? Karena pada masa pandemi ini rumah sakit menjadi tempat yang paling berbahaya untuk terjangkit virus menular.
Dikarenakan banyak orang-orang yang terkena virus menular pergi ke rumah sakit, tetapi mereka nggak dapat yang namanya pelayanan kesehatan. Rumah sakit tersebut full capacity, yang membuat orang-orang yang terkena virus corona dan segala macamnya itu biasanya berada di lobi dan di namanya di layani di lobi tersebut, yang membuat orang-orang dengan penyakit yang berbeda takut untuk masuk ke dalam. Mereka takutnya kenapa? Karena saat mereka ingin pergi ke rumah sakit, mereka ingin sembuh, tapi karena keadaan yang tidak kondusif, mereka takutnya bukannya sembuh malah dapat penyakit lainnya. Lalu yang targeting ketiga adalah orang-orang yang memang membutuhkan informasi-informasi kesehatan yang akurat dan tenaga ahli. Orang-orang yang seperti ini biasanya mereka sebelum ada yang medis, mereka mencari informasi-informasi kesehatan di internet. Padahal di internet itu nggak 100% benar dan belum tervalidasi. Dan mereka bisa saja yang namanya salah kaprah dalam menangkap informasi kesehatan tersebut. Kami berusaha buat mengincar orang-orang awam yang ingin memang untuk melihat aku ini sakit apa sih. Nah, di medis ini kita bisa memberikan informasi yang akurat seperti itu. Lalu blok yang kedua adalah customer relationship. Lalu bagaimana sih medis bisa menjaga relationship-nya dengan customer? Yang pertama adalah dengan komunitas kesehatan. Contohnya nanti medis akan ada komunitas terhadap dokter, seluruh dokter yang bergabung dalam medis, atau komunitas terhadap farmasi, ada juga komunitas untuk pengguna-pengguna medis. Fungsinya buat apa? Yang dokter bisa saling membantu, yang farmasi juga bisa saling membantu, seperti itu. Yang kedua, adanya membership. Di membership ini akan mendapatkan beberapa keuntungan. Contohnya seperti potongan harga untuk medical kit dan juga obat, bahkan juga tes COVID-19 yang ditambah bisa mendapatkan yang namanya surat tes, misalnya habis antigen ataupun dan segala macamnya, supaya mereka bisa berpergian gitu. Karena kalau misalnya kita harus tes, biasanya kita harus bayar 50.000 dulu biar dapat suratnya. Sedangkan di medis ini cukup dengan membayar membership selama 1 bulan, mereka bisa melakukan tes itu 2 kali. Seperti itu. Yang ketiga adalah melalui sosial media. Nanti di sosial media ini akan banyak update-update tentang event dan event-event sosial yang dilakukan oleh medis. Yang ketiga adalah blok ketiga adalah channel. Channelnya dari mana sih biar bisa pelanggan ini mendapatkan aplikasi medis? Yang pertama adalah platform penyedia aplikasi, contohnya seperti Apple Store dan App Store. Yang kedua adalah dari platformnya medis, seperti itu. Yang blok ketiga adalah value proposition. Di value proposition ini medis mencoba menghadirkan, yang pertama adalah terdapat support produk, yaitu berupa medical kit, supaya membantu dokter dan juga membantu pasien untuk melakukan self service atau check up mandiri, dan juga membantu dokter untuk melakukan diagnosa yang lebih akurat, seperti itu. Yang kedua adalah diagnosa pada gejala penyakit lebih akurat. Kenapa lebih akurat? Dikarenakan pasien sendiri bisa memberikan yang namanya testimoni berupa hasil data kesehatan, seperti itu. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah pasien bisa mendapatkan rekomendasi obat, aktivitas, makanan yang memang diperlukan mereka untuk menjaga daya tahan tubuh mereka, untuk menjaga kesehatan mereka, seperti itu. Yang blok keempat adalah key activities. Di key activities dari medis, yang pertama adalah produksi medical kit. Yang kedua adalah development aplikasi. Yang ketiga adalah penyedia konten kesehatan. Yang keempat adalah marketing. Seperti itu. Pada key resource-nya kami yang pertama adalah tenaga ahli medis. Kenapa kami perlu tenaga ahli medis? Karena di medis sendiri itu memang aktivitasnya berpusat pada tenaga ahli seperti dokter dan farmasi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah IT developer, yang ketiga adalah farmasi. Lalu blok selanjutnya adalah key partners. Siapa saja sih partners yang bisa kita ajak dalam medis supaya bisa membantu mengembangkan medis? Yang pertama adalah lembaga pembayaran, contohnya seperti Dana, terus habis itu
bank-bank yang lainnya supaya apa? Supaya pengguna itu bisa membayar uh, layanan medis dengan berbagai cara seperti itu. Yang kedua adalah dokter. Dokter ini sangat diperlukan sekali karena ya semuanya akan berpusat di dokternya itu. Yang ketiga adalah jasa pengiriman. Jasa pengiriman ini dibutuhkan untuk mengirim obat. Kita bisa bekerja sama dengan Gojek ataupun Grab. Yang ketiga yang selanjutnya adalah supplier alat medis. Supplier alat medis ini kita membutuhkannya supaya apa? Karena gini, di medis sendiri memang belum mampu untuk memproduksi barang baku menjadi barang jadi. Jadi kita membutuhkan barang setengah jadi dari supplier peralatan medis dan kita ubahnya menjadi barang jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah asuransi. Asuransi ini bertujuan untuk melindungi pengguna dan dokter. Yang selanjutnya adalah platform yang di aplikasi seperti App Store, Google Store, Play Store, dan semacamnya. Lalu ada apotek atau farmasi untuk penyediaan obat. Yang terakhir adalah ID. Kita membutuhkan ID supaya yang pertama membantu validasi dari informasi kesehatan dan juga mendapatkan relasi-relasi dari dokter-dokter terbaik seperti itu. Yang selanjutnya adalah cost structure. Cost structure yang paling besar pada medis yang pertama adalah content developer. Di content developer ini dibutuhkan karena medis sendiri berbasis aplikasi yang butuh yang membutuhkan selalu maintenance, selalu menjaga aplikasi ini supaya dalam kondisi yang terbaik seperti itu. Yang selanjutnya adalah COGS untuk medical kit. Yang ketiga adalah untuk marketing. Marketing kita membutuhkan cukup besar karena kita butuh untuk memperkuat brandnya kita karena kompetitor sendiri memiliki brand yang sangat kuat. Contohnya seperti Halodoc dan Alodoc. Yang terakhir adalah beban-beban lainnya, contoh seperti tenaga kerja, terus bangunan dan segala macamnya. Lalu yang terakhir adalah revenue stream. Kita dapat dari mana saja sih uangnya? Yang pertama adalah profit sharing dari pembelian obat dan dokter sebesar 10%. Lalu penjualan medical kit sebesar 200.000 sampai 800.000 tergantung paket yang mereka pilih. Lalu membership satu bulannya 50.000 dengan berbagai macam fitur yang fitur tambahan yang mereka dapatkan. Lalu registrasi dokter ke aplikasi itu makan biaya 50.000 pada awalnya. Lalu registrasi farmasi ke aplikasi 100.000 untuk awalnya. Seperti itu. Bagaimana lingkungan pasar dari medis? Kita lihat dari segi kompetitor, di mana kompetitor medis sebetulnya tidak terlalu banyak. Tetapi mereka memiliki kekuatan brand yang sangat kuat, contohnya seperti Halodoc dan Alodoc, dan juga landasan finansial yang juga cukup mampu, dimana contohnya seperti Halodoc yang baru saja mendapatkan suntikan dana 920 triliun pada masa pandemi. Nah, tapi kita memiliki daya saing yang bisa dibilang berbeda dari hal tersebut. Kami memiliki daya saing berupa inovasi, berupa medical kit dan juga machine learning dalam memberikan pelayanan terbaik bagi orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Nah, nantinya medis ini akan berkembang jauh supaya bisa melayani banyak sekali orang-orang dengan penyakit-penyakit yang berbeda. Pada pendanaan tahap awal dari medis membutuhkan total dana sebesar 400 juta. 400 juta ini akan dibagi dalam beberapa kepentingannya, yaitu yang pertama untuk sistem katalog aplikasi sebesar 30 juta, lalu sistem telepon dan chat 60 juta, UI UX design serta IT developernya 80 juta, untuk biaya operasi untuk variabel, fix dan juga mesin-mesin 150 juta, cadangan kas untuk medis 50 juta, sistem keranjang pembelian 30 juta. Total semua 400 juta. Lalu kita akan membahas revenue dan cost dari medis tersendiri. Yang pertama revenue-nya itu berasal dari profit sharing dengan dokter serta pembayaran dokter dengan pembayaran dokter dan juga pembayaran obat itu sebesar 10%. Lalu penjualan medical kit itu 200.000 per pieces. Kalau beli satu-satu itu 200.000. Lalu membership itu 50.000 per bulan. Inilah adalah biaya yang pasti yang selalu ada setiap bulannya. Lalu untuk cost-nya yang pertama adalah developer content sebesar 3 juta per bulan. Lalu COGS untuk medical kit itu 12 juta untuk 120 produk. Marketingnya itu 3 juta per bulan.
Selanjutnya bersama saya Putri Sanjani. Di sini saya akan menyampaikan mengenai payback period dan juga BEP yang didapatkan oleh medis. Yang pertama yaitu break even point dicapai mentaksir juta per bulan dari penjualan medical kitnya saja, belum termasuk dari konsultasi dokter dan juga belum termasuk dari obat-obatan yang juga ikut dijual di dalam medis. Yang kedua ada balik modal. Balik modal sendiri dalam kurun waktu 7 bulan dan 12 hari. Dan yang ketiga ada forecast growth yang ditaksir mencapai 21% setiap tahunnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai innovation solution of time planning. Di stage pertama kita akan membuat medical kit yang berfokus pada dua penyakit, yaitu diabetes dan juga kolesterol. Di mana dua penyakit ini yang akan menjalar ke beberapa penyakit lainnya seperti penyakit jantung dan juga penyakit yang membahayakan seperti kanker dan juga penyakit lainnya. Yang kedua, fokus pada pengembangan aplikasi dari medis sendiri. Yang ketiga ada partnership dengan hospital. Di stage kedua kita ada pengembangan inovasi produk kesehatan dan juga ada pengembangan alat medis untuk beberapa penyakit lainnya. Yang tadi disebutkan di awal ada diabetes dan kolesterol, maka di stage kedua ini kita akan menambahkan beberapa penyakit dan dibuatkan untuk medical kitnya. Di stage ketiga kita akan menyediakan medical center secara offline yang ada di beberapa kota. Di stage keempat, kita akan membuat suatu rumah sakit yang terintegrasi dengan teknologi untuk memudahkan pasien dari medis sendiri. Dan di stage terakhir yaitu stage kelima, kita akan menggunakan asuransi kesehatan serta pengembangan produk ke arah internasional untuk mengembangkan medis secara global dan dapat dinikmati oleh pasien-pasien secara internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai medis test card. Yang pertama ada hipotesis, di mana kita mentargetkan pada pasien yang susah untuk pergi ke dokter karena adanya waktu yang tidak luang dari aktivitas yang mereka jalankan sehari-hari, dan juga karena jarak dari rumah sakit ke rumah yang begitu jauh sehingga mereka akan sulit mendapatkan penanganan medis. Nah, dari sini kita menggunakan beberapa variabel, yang dimana variabel tersebut adalah variabel dimana orang-orang susah untuk mengakses ke rumah sakit. Yang kedua adalah timing atau waktu yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, dan juga kita akan mengadaptasi dari pola hidup yang kurang sehat dan juga sulit mendapatkan check up secara rutin dari dokter. Dan di step kedua, untuk memverifikasi itu semua, kita membuat suatu aplikasi di mana aplikasi itu menyediakan layanan medis secara cepat dan orang-orang dapat berkonsultasi dengan dokter secara cepat melalui telepon genggam yang mereka miliki. Dan juga kita menyediakan medical kit yang bisa dikirimkan kepada pasien-pasien yang ada di luar yang sulit untuk mencari waktu untuk pergi ke rumah sakit dan untuk rutin melakukan check up kesehatannya secara rutin. Di step ketiga kita ada metrik untuk memastikan di mana 70% penderita asam lambung tidak terdiagnosa dengan baik dan tidak mendapatkan diagnosa secara akurat. Selanjutnya 2 dari 3 penderita diabetes tidak mengetahui dirinya memiliki penyakit diabetes, dan 80% penderita hepatitis dapat mendeteksi penyakitnya lebih awal dan juga memberikan informasi yang lebih akurat tentang kesehatan dengan persentase lebih dari 90%, dikarenakan pada aplikasi medis sendiri pencarian informasi kesehatan yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi hanya sebesar 75%. Belum ditambah informasi kesehatan dari personal blog atau pemilik blog personal. Selanjutnya pada step keempat yaitu ada kriteria, di mana kita percaya bahwa jika 8 dari 10 orang pengguna aplikasi medis puas dengan pelayanan yang kami berikan, maka solusi apa yang akan disajikan pada masyarakat melalui aplikasi medis bisa dianggap berhasil untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Ya, seperti telah saya jelaskan di awal tentang permasalahan-permasalahan masyarakat yang umum mengenai kesehatan. Selanjutnya validasi. Dari tim medis sendiri kita melakukan validasi kepada 16 relawan yang mayoritas memiliki penyakit bawaan seperti MAH, diabetes, kolesterol, dan jantung dengan perbandingan 11:5.
yang menyatakan bahwa mereka sangat menyukai bagaimana adanya medis bisa membantu mereka melakukan check up secara rutin, terlebih lagi selama salah satu dari relawan tersebut merupakan korban dari COVID-19 yang membuat penyakit mereka jauh lebih bermasalah karena COVID dapat menyerang bagian orang yang telah mempunyai penyakit komorbid atau bawaan sehingga bisa bertambah lebih parah. Dan hasil dari validasi produk Bix dari 10 relawan ini menunjukkan bahwa 8 dari 10 relawan menyukai fitur dari medis dan mereka bisa melakukan check up secara rutin dari medis itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah critical point dari medis. Critical point pada medis adalah inovasi bisnis dikarenakan ide bisnis medis merupakan ide bisnis yang sudah ada. Tetapi ada pembaruan dari adding value terhadap cara yang lama. Maka dari itu medis harus berkompetisi dengan inovasi baru yang sudah ada dan jika tertinggal dengan kompetitor lain maka dipastikan bahwa medis akan kalah bersaing dan dikarenakan brand kompetitor jauh lebih kuat karena sudah masuk ke dalam industri seperti ini terlebih dahulu dibandingkan dengan medis. Dan menurut Jonathan Swift, kesehatan selalu tampak lebih berharga ketika kita kehilangannya. Maka dari itu, jangan sampai kita kehilangan kesehatan kita sendiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.